Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ansari, NIM 18060440 dari kelas A4 PGSD 2018, kampus IKIP Siliwangi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan bimbingan belajar sekolah dasar. Di video kali ini saya akan membahas salah satu lembaga bimbingan belajar rumahan, yaitu Bimbingan Belajar Nurul Ilmi. Lokasi Bimbingan Belajar Nurul Ilmi ini ada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Elos Barat, nomor 20, RT 5 RW 5, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Oke, Bimbingan Nurul Ilmi ini milik Ibu Astuti MPD. Sekaligus dulunya beliau mendirikan bimbel ini pertama kali pada tahun 2012 dengan tujuan hanya untuk membantu saudara dan tetangga-tetangga di lingkungan sekitarnya. Materi yang diajarkannya pun itu ada bahasa Inggris dan matematika saja. Seiring dengan berkembangnya waktu, alhamdulillah beliau mengatakan pada tahun 2014 lembaga bimbingan belajar Nurul Ilmi ini memiliki kelas dan sudah cukup terstruktur. Oke, kita akan membahas analisis yang telah saya lakukan melalui wawancara dengan Ibu Astuti. Yang pertama saya tanyakan adalah tentang kekuatan yang dimiliki dari bimbel ini. Oke, yang pertama ada dari segi guru pendamping anak-anak atau pembimbing. Guru-guru yang dipilih oleh Ibu Astuti ini adalah guru-guru yang cukup berkompeten di bidangnya. Misalnya tentunya ini adalah bimbingan belajar untuk anak sekolah dasar. Jadi guru-guru yang mengajarnya pun alhamdulillah sesuai dengan bidangnya gitu, yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Untuk lokasinya yaitu cukup strategis karena ada di kota. Lalu untuk biaya yang ditawarkan dari bimbel ini lumayan terjangkau, murah. Pada awal tahun 2019 saya kebetulan pernah berpengalaman mengajar di sana. Untuk pembayaran sendiri tidak lebih dari Rp100.000 per bulannya. Nah, untuk waktu itu fleksibel, tapi masih bisa terjadwal. Fleksibel di sini maksudnya karena anak-anak di daerah Babakan Ciparai atau Caringin ini memiliki waktu sekolah yang ada dua waktu, yaitu ada yang sekolah siang dan sekolah pagi. Jadi bimbel menyesuaikan dengan anak-anak seperti itu. Untuk fasilitas yang ada yaitu ada ruangan kelas, kamar mandi, dan alat-alat bantu belajar lainnya atau media pembelajaran. Karena bimbingan belajar Nurul Ilmi ini menyediakan fasilitas untuk anak PAUD atau TK, yaitu les baca, anak SD yaitu matematika, tematik, dan bahasa Inggris, anak SMP les bahasa Inggris dan SMA. Oke, poin kedua masuk kepada weakness atau kelemahan. Kelemahan bimbingan Nurul Ilmi ini adalah berada di tempat yang kurang nyaman karena berada di dalam gang dan di lingkungan yang bisa dikatakan cukup kumuh gitu. Berada di dekat area pasar dan terminal. Bahkan biasanya tempat-tempat tersebut memang banyak orang dari sana sini yang tidak dikenal atau memang pergaulannya
ruang belajar yang masih seadanya, kurang luas, belum ada halaman bermain. Oke, ini ruang belajarnya seperti ini, belum ada halaman bermain menurut Ibu Aas pemilik bimbel ini. Bimbel ini harusnya ada lahan bermain anak-anak gitu, sehingga ketika jenuh gitu ya anak-anak pulang dari bimbel atau sebelum masuk bimbel, biasanya anak-anak suka menunggu, itu bisa bermain-main dulu gitu di halaman bermain jika ada, tapi mungkin belum ada gitu ya. Terus selanjutnya belum ada modul belajar khusus yang dibuat bimbel itu sendiri. Jadi modul atau buku-buku belajar itu masih diadopsi dari milik orang lain, misalnya membeli gitu, dengan membeli. Jadi belum ada buku khusus milik bimbel sendiri. Yang selanjutnya, walaupun ada tujuan mulia dari pemilik bimbel, yaitu Ibu Astuti, yang ingin membantu orang-orang sekitarnya yang putus sekolah, karena di lingkungan bimbel tersebut itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah atau karena pernikahan dini dan lain sebagainya gitu. Pergaulannya sangat-sangat bebas sekali di sana. Nah, tetapi kadang-kadang minat mereka itu masih belum tergugah gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal, adanya kemalasan atau lain sebagainya, seperti itu. Masuk kepada poin selanjutnya, ada opportunities. Yang pertama, menarik warga lingkungan sekitar yang memang putus sekolah karena pergaulan jalan untuk belajar di bimbel. Alhamdulillah, menurut Ibu Astuti ini, dengan adanya bimbel Nurul Ilmi ini, kebanyakan dari mereka perlahan-lahan mulai ingin gitu ikut bimbingan belajar untuk lebih mementingkan pendidikannya gitu. Untuk selanjutnya, dengan kualitas yang bagus, menjadi magnet bagi para orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya les di bimbingan Nurul Ilmi ini, karena ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwa anaknya bagus les di bimbingan Nurul Ilmi ini, sangat terbantu. Kebetulan orang tua tersebut sudah menitipkan anaknya kelas 2 SD, dan sekarang anak beliau sudah kelas 6 SD. Dan alhamdulillah, anak-anak yang bimbel di bimbel Nurul Ilmi ini pintar-pintar ya, alhamdulillah. Nah, ini menjadi peluang bagi bimbel itu sendiri, karena biasanya para orang tua itu membicarakan dari mulut ke mulut gitu ya. Misalnya ada salah satu anak yang memang sekolah di sekolah Islam di daerah Caringin, dan berbicara kepada teman yang lain, dari sisi gurunya bagus, di sini menyenangkan, lesnya menarik, seperti itu, menggembirakan bagi mereka gitu, dan diceritakan kepada teman-teman yang lainnya, sehingga teman-temannya yang lainnya pun ingin juga ikut bimbel di Nurul Ilmi ini. Dan banyak kegiatan unik di bimbingan Nurul Ilmi ini, seperti adanya ice breaking. Siswa ataupun guru yang aktif di bimbel Nurul Ilmi ini diberi kupon jajan gitu ya, untuk meningkatkan motivasi mereka belajar. Dan setiap bulan ada pencapaian khusus yang harus dicapai oleh siswa sesuai jadwal yang telah dibuat oleh bimbel. Dan di akhir bulan diadakan lomba sebagai evaluasi pembelajaran selama 1 bulan, yang di dalamnya membahas pembelajaran yang sudah diberikan selama 1 bulan ke belakang. Selanjutnya ada masih banyak peminat bimbel dari luar lingkungan yang ingin bimbel di Nurul Ilmi ini, karena mereka tahu kualitas dan kelengkapan menurut pendapat orang tua siswa sebenarnya. Jadi karena guru-guru yang dinilai
guru-guru pendamping yang dinilai sudah cukup bagus bagi anak-anak, dan mungkin kenyamanan juga, sehingga banyak siswa, orang-orang tua siswa yang dari luar lingkungan bimbel mempertahankan anaknya supaya terus bimbel di Nurul Ilmi. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama ada beberapa tempat di daerah yang sama membuka juga bimbel seperti Nurul Ilmi, dan itu menjadi saingan gitu ya, menjadi ancaman tersendiri bagi bimbel Nurul Ilmi ini, karena bimbel lain itu kadang menawarkan sesuatu yang lebih murah atau lebih memuaskan gitu daripada bimbel Nurul Ilmi ini. Mungkin